Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di AHM Farm Channel. Salam santun, salam sukses buat teman-teman petani porang di seluruh Indonesia dan juga buat teman-teman petani yang lain. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya. Amin. Oke ya, di kesempatan hari ini saya akan berbagi informasi tentang beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya di bulan Juli ini. Khususnya ini buat teman-teman pemula yang akan mencoba menanam di tahun ini, di tahun 2021. Kalau yang sudah pernah menanam di tahun 2020 saya rasa sudah paham ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman pemula ketika pengen membudidayakan tanaman porang di tahun ini. Kira-kira apa saja? Pokoknya tonton dan simak videonya sampai selesai, semoga bisa bermanfaat. Oke ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika kita akan membudidayakan tanaman porang. Buat teman-teman yang pengen tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, yang pertama jelas modal ya. Modal ini yang akan memperlancar kita dari mulai tanam sampai panen. Karena banyak modal yang dibutuhkan baik untuk membeli bibit, persiapan lahan, pupuk dan lain-lain. Dan yang kedua itu lahannya ya. Jadi mau pakai lahan pribadi atau mungkin sewa, ini di bulan Juli segera dipastikan, segera didilkan supaya nanti tidak terlalu mepet dengan musim tanam. Itu yang kedua. Yang ketiga, bibitnya teman-teman. Di bulan Juli ini rata-rata sudah aman ya untuk pembelian bibit, entah dari biji katak maupun dari umbi. Jadi teman-teman tinggal pilih, kalau pengen panen cepat ya pakai umbi. Tapi kalau pakai biji katak itu rata-rata 2 musim atau 2 tahun. Tinggal nanti dipilih. Kenapa harus dilakukan pembelian di bulan ini? Ini khusus teman-teman yang pengen menanam skala besar. Misal 1 hektar, 2 hektar, atau mungkin 5 hektar, segera lakukan pembelian bibit di bulan-bulan ini supaya nanti tidak kehabisan ya. Kalau kita mepet, misal nanti aja di bulan September, biasanya ini untuk petani yang memiliki bibit itu rata-rata sudah ditanam ya. Ketika sudah mendekati musim tanam, tapi bibit belum ada yang beli, ini biasanya ditanam lagi di lahan. Makanya saya sarankan di bulan Juli ini segera cari bibit. Dengan syarat lahannya sudah oke ya, sudah dapat atau mungkin sudah deal. Ini bisa dilakukan pembelian bibit. Terus selanjutnya yang keempat ya, setelah tadi modal sudah siap, lahan sudah oke, bibitnya juga sudah dapat. Yang keempat segera mencari pupuk ya untuk dasaran. Ini kalau saya wajib teman-teman ya, untuk pupuk dasaran itu biasanya pakai pupuk kompos. Bisa dipilih kompos kotoran sapi atau mungkin kotoran kambing. Ini tergantung petani masing-masing ya. Kalau saya sendiri cenderung ke kompos kotoran kambing. Dan difermentasi atau tidak, ini saya kembalikan ke teman-teman. Kalau pengen lebih bagus ya difermentasi dulu. Tapi kalau nggak mau ribet dan pengen simpel saja ya nggak usah langsung ditaruh ke lahan. Tidak difermentasi juga nggak apa-apa. Tetap aman teman-teman ya. Ini yang sering kita lakukan di beberapa tahun yang lalu. Nyatanya juga tanaman kita aman, umbinya juga nggak apa-apa, nggak ada yang busuk. Kalaupun ada ya 1-2 itu satu hal yang wajar lah. Jadi lahan oke, terus bibit sudah dapat, pupuk juga sudah dapat. Yang selanjutnya ya, yang kelima, lakukan pengolahan lahan di akhir bulan ini atau mungkin awal bulan Agustus. Ini kalau yang lahannya luas, segera dilakukan di bulan ini ya, supaya nanti ketika sudah memasuki bulan September Oktober itu udah siap semua lahan, tinggal kita lakukan proses penanaman. Dan selanjutnya yang terakhir ini, lakukan penanaman itu di bulan September akhir atau mungkin di Oktober awal, bisa sampai Oktober akhir. Kenapa di bulan itu? Ini khususnya wilayah Jawa ya. Kalau luar Jawa biasanya penanaman lebih awal, ada yang di bulan ini, ada yang di bulan Agustus. Tapi kalau Jawa dan sekitarnya, Jawa Timur itu di bulan September atau Oktober. Oktober akhir juga nggak apa-apa. Mendekati musim penghujan ya. Nanti kalau sudah turun hujan, bulan November Desember kita tinggal ngerawat, tinggal ngasih pupuk susulan. Itu informasi dari saya teman-teman ya, singkat. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang akan mencoba menanam di tahun ini. Apabila ada pertanyaan monggo bisa ditanyakan di kolom komentar atau mungkin bisa WhatsApp, bisa telepon, monggo, selama bisa saya jawab akan saya jawab. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum.